Rupiah. Kasudara 31 Januari 2025, Bendahara Bapak Haji Muhammad Muksin Tirtaya mengetahui Ketua Pengurus Masjid Ahli Jamaah Kasudara Bapak Dr. Haji Sumaluta PD. Sedangkan yang akan membawakan huruf pada hari ini yaitu Bapak Al-Ustaz Marsuki SAG Jumudud Jemaah. Kepada Bapak Al-Ustaz kami persilakan dengan hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
Alhamdulillah malikul haqqil mubin alladzi abana li ibadihi min ayatihi ma bihi ibratan lil mukhtabirin wa hidayatan lil muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asraful anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa a'lamu anna Allah ta'ala salla 'ala nabi karima. Fa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kita nikmat iman dan Islam. Ia dikarenakan saling umur malam buku mesti mati-mati. Alhamdulillah, maksudnya menderita permalah pilihannya. Kaya nama lain yang itu Allah karena sampai rumah secara berjamaah. Ada 3 nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang pertama adalah nikmat iman, yang kedua adalah nikmat Islam, dan yang ketiga adalah nikmat kehidupan. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang membentangkan 3 reformasi dan menggulung 3 kejahilan. Ia di Nabi akhirnya dibantu disasamakan agama dari singaran kebuyuh-buyuh. Ia di Nabi akhirnya ini singaran agama Islam. Alhamdulillah kemana-mana masih kita jalan-jalan lebih masih diyakini di bawahnya agama Islam dan mereka selamatkan di masa yang akhir. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini saya akan membawakan satu judul khutbah, yaitu 3 golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 3 golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang pertama adalah pemimpin yang tidak adil. Yang kedua, orang tua yang suka berzinah. Dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Pemimpin yang tidak adil, saya teringat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi presiden. Ucapan yang pertama yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa bukan alhamdulillah? Karena menyanyikan suatu amanah baru dikhianat dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Terkadang Rasulullah SAW melakukan suatu perjalanan bersama malaikat Jibril. Di dalam perjalanannya Rasulullah SAW melihat ada hal yang gaib. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, gerangan apakah yang menyebabkan orang ini sehingga dia tenggelam dengan keringatnya sendiri? Maka Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, inilah umatku ya Rasulullah. Sebab dia hidup di muka bumi ini, dia tidak pernah melaksanakan yang namanya sholat. Maka Rasulullah SAW melanjutkan lagi perjalanannya bersama malaikat Jibril. Di dalam perjalanannya Rasulullah SAW melihat ada hal yang gaib. Ada orang yang membentuk-bentukkan kepalanya sampai berdarah-darah. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, gerangan apakah yang menyebabkan orang ini sehingga dia bentuk-bentukkan kepalanya sampai berdarah-darah? Maka Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, inilah umatku ya Rasulullah. Karena dia hidup di muka bumi ini, dia tidak pernah melaksanakan yang namanya sholat. Maka diamlah seterusnya. Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling ringan di muka bumi ini?
Maka murid-muridnya menjawab, yang paling ringan di muka bumi ini adalah nafas, angin dan udara. Jawabannya semua benar, tapi yang paling benar menurut Imam Al-Nasai adalah orang yang selalu meninggalkan suami. Saya teringat ada sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya melaksanakan yang namanya sholat sementara keadaan saya dalam keadaan dusta ya Rasulullah? Tidak ada yang menuntut saya ke masjid untuk melaksanakan yang namanya sholat. Berangkatlah orang buta ini meninggalkan Rasulullah SAW. Belum jauh perginya orang buta ini dipanggil oleh Rasulullah. Wahai orang buta, tidakkah engkau mendengar azan yang iqamah yang berkumandang di masjid? Maka menyambut orang buta ini, ya Rasulullah, saya mendengarnya ya Rasulullah. Makanya wajib bagi kamu untuk melaksanakan yang namanya sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Basilil masaina fi dhulal lain ila masjidin yaumal qiyamah." Kabarkan kepada mereka, barang siapa yang berjalan di malam yang gelap gulita dan lain hanya untuk melaksanakan yang namanya sholat isya, sholat subuh secara berjamaah, akan diberikan cahaya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang sombong bukan hanya orang yang membanggakan harta kekayaannya. Orang yang sombong bukan hanya orang yang membanggakan pangkat dan jabatannya, tapi orang yang sombong adalah orang yang selalu meninggalkan sholat. Ad-da'us salah wa at-tawallus sahwa wa sawfa yalqawna ghayyan. Meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka di akhirat nanti akan menemui kesesatan. Apa sih alasan sehingga sholat ini kita lalaikan? Sholat ini kita tinggalkan. Apa karena faktor kekayaan? Sehingga sholat ini kita tinggalkan, kita lalaikan. Bagaimana kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking kayanya Nabi Sulaiman, penuh emas perkaraannya Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman tidak pernah sombong, tidak pernah bangga akan kekayaannya. Dia tetap tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alasan sehingga sholat ini kita lalaikan? Anggapan sembahyang di bawah-bawah kafah, anggapan sembahyang di bawah. Apakah faktor kegagalan kecantikan? Bagaimana kegagalan Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kegagalan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saking gagahnya Nabi Yusuf, anjing Nabi Yusuf pernah nyampai sementara garis-garis Mesir sementara mengiris-iris domba, tak terasa tangannya teriris-iris saking gagahnya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf gagal, dia tidak pernah sombong, dia tidak pernah bangga akan kegagahannya, dia tetap tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alasan sehingga sholat ini kita lalaikan, sholat ini kita tinggalkan? Apakah faktor penyakit, garing? Bagaimana cobaan ujian yang diberikan Nabi Ayub alaihissalam? Atau ini sore cobaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kalian Nabi Ayub alaihissalam, tapi dengan air atau dengan sembahyang, napala dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh kalian kupado mungkin dalam orang masih nampak dulu kalian bukan lagi malaikat. Depatnya Allah dengan sembahyang, napala mungkin mau dari awal kalian tinggal apanya yang tidak diberi ulat Nabi Ayub alaihissalam, tinggal lidahnya dan hatinya tidak diberi ulat Nabi Ayub, tapi dia tetap tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alasan sehingga sholat ini kita lalaikan, sholat ini kita tinggalkan? Apakah faktor kemiskinan? Bagaimana miskinnya Nabi Isa alaihissalam? Apa yang dimiliki Nabi Isa? Cuma sisir dan pakaian yang ada tubuhnya, tapi Nabi Isa tetap melaksanakan yang namanya sholat. Apalagi alasan sehingga sholat ini kita lalaikan? Pangkat dan jabatan. Bagaimana tinggi pangkat jabatan Rasulullah SAW? Orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi dia tetap melaksanakan yang namanya sholat. Saya teringat ketika Rabi'atul Adawiyah bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rabi'atul Adawiyah beribadah, tak terasa bercucuran air matanya. Banjir air mata kalau Rabi'atul Adawiyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau seandainya saya beribadah karena
surgamu dariku ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya saya beribadah karena saya takut masuk neraka, apa kata Rabi'atul Adawiyah? Masukkan saya ke dalam neraka. Tapi kalau saya beribadah karena ingin membuktikan cintaku kepadamu, maka dekatkanlah aku kepadamu ya Allah Subhanahu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatu ila arba'atin abwab, ta'allumul Qur'an wa hafizul lisan wa jahilul bil wa sahri Ramadan." Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga di akhirat nanti. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang selalu menjaga lisannya. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu memberi makan kepada orang-orang lapar. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Ada satu kisah nyata yang disampaikan kepada bapak saudara-saudara sekalian. Ada seorang laki-laki dengan sengaja menudai Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, bahkan dia dengan sengaja menginjil Al-Quran. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan asal kepadanya, matanya merah, lidahnya menjulur ke tanah, dan kepalanya seperti kepala buaya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan ada seorang pendeta dengan sengaja membaca Al-Quran. Apa yang terjadi? Bukan Al-Qurannya yang terbakar, tapi tangan pendeta itu yang terbakar. Maka merugilah orang-orang yang hidup di muka bumi ini, yang tidak pernah membaca Al-Quran, yang tidak pernah menyentuh Al-Quran, karena Al-Quran itu Pak menjadi syafaat, menjadi penyelamat nanti di hari kiamat. Adapun keistimewaan dan keutamaan membaca Al-Quran, yang pertama yaitu menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan bersama malaikat-malaikatnya Allah di akhirat nanti. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Dan yang keempat, kedua orang tua kita akan diberikan mahkota juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Ada satu kisah nyata Pak, yang baru-baru kemarin viral Pak, banjir bandang di Sumatera Barat. Ada satu rumah itu Pak tidak hancur dengan tanah, dan rumah yang lain itu sudah hancur dengan tanah. Ternyata cek, ternyata di dalam rumahnya itu ada seorang bapak, seorang imam di masjid, dan dia mempunyai anak. Bahwa anak ini adalah penghafal Al-Quran. Subhanallah, tidak tersentuh air, tidak tersentuh lumpur, tidak tersentuh batu kali yang besar rumahnya. Subhanallah. Bahkan ada baru-baru viral ini Pak, penjual gorengan yang namanya dia yang ada di atas. Subhanallah, hari-harinya Pak, beliau ini adalah tahfiz Quran juga, penghafal Quran 30 juz, dan hari-harinya tidak pernah luput dengan sholat tahajud. Subhanallah. Orang-orang yang datang menziarahi kuburannya itu dia pasti mengatakan wahai kuburannya. Inilah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selama hidupnya dia selalu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran di dalam hidup dan kehidupannya di muka bumi ini. Yang kedua, orang yang merindukan surga di akhirat nanti adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu al-akhirat." Barang siapa yang menyambut Ramadan dengan gembira, akan diharapkan jasadnya di mata api neraka di akhirat nanti. Ada tiga bekal menyambut Ramadan nanti. Yang pertama yaitu memperbanyak ilmu. Yang kedua, memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang untuk bertemu Ramadan yang tidak lama lagi, insya Allah. Inilah khutbah singkat yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha wa yusalluna 'alan nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma rabbayani saghira. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a yawmid al-ahwal. Allahumma anzur man nasara ad-din wa khusur man hasara al-muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah